Jumpa lagi dari BTV. Ya, Realme GT Neo 3. Ini adalah smartphone kencang terbaru yang dibawa oleh Realme masuk secara resmi ke Indonesia. Smartphone ini hadir dengan SoC super kencang Dimensity 8100 yang katanya performanya bersaing bahkan dengan SoC kelas premium yang lain. Bukan hanya itu, smartphone ini hadir dengan AMOLED 120Hz yang tampilan keren, kamera yang perekaman video sampai 4K, dan tidak kalah menarik chargernya. Chargingnya ini bisa sampai 150 watt. Ya, kali ini kami akan bahas smartphone baru yang unik satu ini. Oke, kalau dilihat dari namanya, Realme GT Neo 3 ini adalah penerus dari GT Neo 2 yang juga hadir resmi di Indonesia tahun lalu ya. Realme GT Neo 3 ini menarik karena sebenarnya hadir dalam dua varian. Jangan bingung ya, dalam launching ini memang ada GT Neo 3 dan ada GT Neo 3T atau 3T. Yang kami maksud adalah dalam GT Neo 3 sendiri itu sebetulnya ada dua varian. Ada GT Neo 3 150 watt dan GT Neo 3 yang 80 watt. Ya, salah satu yang membedakan kedua varian itu adalah daya charging maksimal yang didukung. Dan itu juga berimbas ke paket penjualan yang berbeda untuk kedua varian itu karena chargernya beda. Oke, dalam video ini kita akan bahas keduanya. Tapi tentunya dengan fokus ke yang versi 150 watt. Nah, kita mulai dari paket penjualan. Isi dari paket penjualan smartphone ini adalah unitnya tentunya, lalu ada kabel USB Type-C, ada case, ada screen protector yang tersedia dan terpasang langsung ke layar smartphone, ada SIM tray ejector, paket dokumen, dan charger pasti ada. Tapi ini yang membuat berbeda antara kedua varian GT Neo 3. Untuk yang varian 150 watt, chargernya itu yang 150 watt Ultra Dart Charge. Untuk yang 80 watt, chargernya ya disesuaikan hanya 80 watt Super Dart Charge. Nggak hanya sih, paling nggak ini dikasih charger ya. Yang lain kan ada yang nggak dikasih charger. Nah, jadi paket penjualan smartphone ini masih lengkap ya. Bahkan charger yang disertakan adalah charger yang kencang untuk kedua variannya. Oh ya, paket penjualan Realme GT Neo 3 ini dikemas dalam box warna hitam dengan desain memanjang. Ini memang khas Realme GT series. Nah, beralih ke desain, Realme masih menggunakan konsep ala mobil balap untuk smartphone ini yang disebut Racing Stripe Design. Ada warna yang namanya Nitro Blue yang warna dasarnya adalah biru metalik dengan dua strip putih. Lalu ada juga warna Sprint White dengan warna dasar putih dengan dua strip hitam. Frame smartphone ini menggunakan bahan polikarbonat. Sementara untuk permukaan belakang smartphone itu menggunakan brand new AG Glass Process. Realme menyebutkan bahwa ini membuat sisi belakang akan jadi lebih nyaman saat smartphone dipegang, terasa lembut dan nggak mudah kotor. Untuk dimensi smartphone, keduanya memiliki ukuran tinggi 163,3 mm, lebar 75,6 mm, dengan ketebalan 8,2 mm. Sementara bobotnya sekitar 188 gram. Masih nggak terlalu berat ya. Biasanya kan di atas 200 gram. Yang ini masih di bawah 200 gram. Dan bodinya juga nggak terasa terlalu tebal. Mungkin karena desain pinggirannya ya yang menggunakan gaya curved ya. Untuk sisi kanan kita bisa lihat ada tombol power. Dan di atas ada mikrofon serta ada speaker di situ. Ya, ada speaker di situ. Lalu di kiri ada tombol volume up and down. Di bawah ada SIM tray. Ini bisa untuk 2 nano SIM. Tidak ada slot untuk micro SD, lalu ada mikrofon dan USB Type-C di sini, lalu ada speaker. Terlihat ya, kalau smartphone ini memang dilengkapi dengan dua speaker. Jadi kalau digunakan untuk nonton video atau main game, suaranya itu akan terasa lebih luas. Kanan kiri jadi seimbang kalau dimainkan secara horizontal. Dua speaker ini sudah mendukung Dolby Atmos loh. Nah, di bagian depan kita lihat ini adalah layar 120Hz Reality Display, 6,7 inci flat panel AMOLED di sini. Resolusinya Full HD+, refresh rate 120Hz, color depth-nya 1,07 miliar warna atau 10 bit di sini. Brightness-nya berdasarkan pengukuran kami di indoor ya, bukan outdoor. Di indoor mencapai 480 nits, hampir 500 nits ya. Terbilang tinggi ini untuk dalam ruangan. Lalu untuk color gamut, di mode Vivid, dia mencapai 99,9% sRGB dan 97,8% DCI-P3. Wah, ini udah hampir 100% DCI-P3. Untuk mode natural, dia mencapai 98,1%
sRGB dan 75,2% DCI-P3. Color akurasi berdasarkan JNCD adalah 0,4. Ini menunjukkan bahwa layar ini memiliki akurasi warna yang baik. Nah, terkait bezel layar, smartphone ini memiliki bezel atas, bawah, kiri, dan kanan yang terbilang relatif tipis dan cukup berimbang. Lalu di sini ada Ultra Fast In-Display Fingerprint Sensor. Ini bisa juga dipakai untuk heart rate monitor. Earpiece-nya ada di bezel atas layar, lalu kemudian ada kamera in-display selfie ya, nggak pakai notch ini. 16 megapiksel f2.45, field of view-nya 82,3 derajat. Video recordingnya sayangnya hanya mencapai 1080p 30 fps aja. Beralih ke sisi belakang, ini adalah triple kameranya. Yang utama menggunakan 50 megapiksel primary camera Sony IMX766, bukaannya f1.88, lensa 6P, OIS ada di sini, autofocus jelas ya, field of view-nya 84,4 derajat. Sensor yang digunakan nih banyak dipakai di smartphone kelas premium nih ya. Kemudian ada 8 megapiksel ultra wide angle camera f2.25, lensa 5P, field of view-nya 119,7 derajat. Lalu yang ketiga ada 2 megapiksel makro kamera yang fokusnya ada di 4 cm dengan bukaan f2.4. Tentunya ada dual flash di sini, dan perekaman untuk kamera utamanya itu video recordingnya bisa nyampe 4K 60 fps, slow motion sampai dengan 720p 480 fps atau 1080p 120 fps. Untuk fitur-fitur ini sih segudang ya, banyak fitur-fiturnya. Emang khas kelas GT banget di sini. Spesifikasi untuk internalnya tentunya SoC pakai Dimensity 8100 5G. Ini adalah smartphone pertama dari Realme yang menggunakan SoC kelas atas yang kencang satu ini. Dan ini adalah smartphone pertama di Indonesia yang pakai 8100 ini secara resmi. Spesifikasi lengkapnya bisa dicek di video pembahasan SoC yang sudah pernah kami tayangkan. Ya kan? Udah pernah nonton ya? Udah ya? Oke. Lanjut. Untuk RAM dan storage internal, ini beda antara varian GT Neo 3 yang 150 watt dengan yang 80 watt. Yang 150 watt itu RAM-nya 12 GB, storage-nya 256 GB. Yang 80 watt itu RAM-nya 8 GB, storage-nya 256 GB. Wah, nggak terlalu jauh beda ya, cuma beda di RAM doang ternyata. Nah, untuk RAM ini dua-duanya pakai LPDDR5 dan storage-nya dua-duanya pakai UFS 3.1. Ada fitur RAM expansion sih di sini, tapi RAM-nya udah gede sih sebetulnya untuk kedua varian smartphone ini. Kemudian dia punya dedicated display processor. Realme menggunakan display processor di luar SoC untuk mengurangi beban kerja SoC. Ini disebutkan memungkinkan konsumsi daya yang lebih rendah. Selain itu, dedicated display processor ini disebutkan mendukung fitur frame interpolation untuk menampilkan frame rate lebih tinggi di dalam game. Sistem ini menambahkan motion compensation frame ke frame yang dihasilkan oleh GPU untuk tampilan yang terlihat lebih smooth. Sayangnya, saat kami menguji, fitur ini belum diaktifkan untuk versi yang kami pegang ya. Di kedua unitnya belum aktif sama sekali. Nah, bisa jadi fitur ini baru akan aktif di kemudian hari melalui update OS. Untuk sistem pendingin dia menggunakan 9 layer dengan stainless steel vapor chamber, tentunya tahan karat ya, dengan luas 4129 mm persegi. Kemampuan sistem pendingin ini diklaim mencapai 121% lebih baik dibandingkan yang ada di GT Neo 2. Nanti kita lihat ya, apakah ini memang benar-benar membantu performanya jadi lebih konsisten. Lanjut ke baterai, nah ini juga beda di antara kedua varian smartphone ini. Versi 150 watt baterainya 4500 mAh atau tepatnya 2 kali 2200 mAh. Karena dia mendukung 150 watt ultra dark charge. Lalu untuk versi 80 watt itu menggunakan baterai 5000 mAh atau 2 kali 2500 mAh dan mendukung 80 watt super dark charge. Ada teknologi dual charge pump parallel architecture untuk tingkat konversi pengisian ulang daya yang tinggi, membuat smartphone ini tidak menghasilkan panas berlebih saat lagi diisi ulang baterainya. Terdapat 38 lapisan pengamanan untuk menjamin keamanan saat isi ulang daya baterai. Sistem isi ulang daya baterai smartphone ini juga dilengkapi dengan sertifikasi dari TÜV Rheinland sebagai sistem yang cepat dan aman. Untuk sensor ada accelerometer, gyro, magnetometer, proximity sensor, light sensor, dan lain-lain. Ada banyak sensornya. Untuk konektivitas tentunya 5G. Dua-duanya 5G. 2G, 3G, 4G, 5G bisa semua. Dan tentunya 5G-nya udah bisa untuk semua operator. Untuk Wi-Fi, Wi-Fi 6. Bluetooth-nya versi 5.3 di sini. Lalu dia juga punya 360 degrees NFC. Smartphone ini disebut memiliki area deteksi NFC yang luas di area atas smartphone. USB-nya tentunya bisa OTG. Realme juga menyebutkan kalau
smartphone ini ya dilengkapi dengan antena array matrix system dengan beberapa antena disebar di sekeliling frame smartphone. Ini diharapkan membuat koneksi ke jaringan Wi-Fi dan seluler bisa tetap terjaga stabil saat smartphone digunakan di posisi apapun, mau vertikal, mau horizontal, sama aja gitu ya. Untuk keamanan, dia punya ultra fast in-display fingerprint dan tentunya face recognition. OS dia pakai Realme UI 3.0 berbasis Android 12. Nah, di sini ada GT Mode 3.0. Ini diklaim bisa memberikan performa ekstra, tapi smartphone akan jadi sedikit lebih boros daya memang ya. Sebagai catatan, sepertinya di Realme UI 3.0 ini ada sedikit bug yang membuat koneksi PC melalui USB itu bisa terganggu. Kami sempat menjumpai smartphone tidak bisa menampilkan opsi mengaktifkan file transfer saat kabel USB ke PC dipasang di smartphone. Untungnya, hanya dengan melakukan restart smartphone aja ini bisa diatasi. Semoga saja ini nanti dibereskan dengan update berikutnya ya. Kita lanjut ke performa benchmark ya. Antutu 8. Kita bisa lihat kemudian untuk Antutu 9 ada perubahan antara GT Mode dengan normal. Nah, untuk pengujian yang lain kita lihat bahwa performanya nyaris nggak berbeda antara GT Mode dengan yang normal ya. Jadi kita uji di setting normal aja. Untuk Geekbench 5 single core ada di 968, multicore di 4087. Multicore-nya kenceng parah ini ya. Untuk CPU throttling test tanpa kipas, performa hanya turun ke 83% saja selama setengah jam. Ini terbilang oke banget. Sementara kalau kita pasangin fan grip, performanya hanya turun ke 93% selama tes setengah jam. Ini harusnya menunjukkan bahwa sistem pendinginnya memang menjalankan tugas dengan sangat baik ya. Lalu beralih ke Trimax Slingshot Extreme OpenGL ES 3.1. Skornya ada di 7300 untuk skor graphics. Lalu Trimax Wildlife Stress Test tanpa kipas, best score di 5407, lowest score di 3299. Jadi stability-nya hanya 61%. Ini di bawah dari harapan kita ya. Tapi lalu kita pasang fan grip dan kita tes lagi. Kita lihat best score-nya berubah jadi 5464 dengan lowest score di 5303. Stability-nya tiba-tiba berubah jadi 97,1%. Jadi pakai kipas tambahan begini, performanya jadi bisa mantap benar. Untuk GFX Bench Manhattan 3.1 1080 off-screen, skornya adalah 111 FPS, sementara Car Chase 1080p off-screen di 59 FPS. Ya, performa yang ditawarkan smartphone ini terbilang tinggi kalau dilihat dari benchmark, bahkan bersaing dengan salah satu SoC terkencang di tahun 2021 lalu, ya, Snapdragon 888 ya. Sebagai catatan, hasil pengujian yang kami tampilkan merupakan hasil didapatkan dari Realme GT Neo 3 yang 150 watt. Ya, sekilas kita lihat bahwa hasil pengujian antara yang versi 150 watt dengan 80 watt ini memang nggak jauh berbeda. Mungkin karena RAM-nya udah sama-sama besar ya. Oke, kita lanjut ke gaming. Seperti yang kita sebutkan sebelumnya, fitur frame interpolation ini masih belum tersedia ya. Jadi kita akan nunggu kalau update datang, ntar kita tes lagi. Kita langsung mulai dengan PUBG Mobile. Sayang sekali settingan terbuka hanya sampai Smooth Extreme dan HDR Ultra aja. Untuk Smooth Extreme ya rata di 60 FPS, terlalu ringan. Sementara saat kami coba di HDR Ultra, frame rate-nya bertahan rata di 40 FPS. Frame rate maksimum di setting Ultra ya, itu 40 FPS ya. Selama kami bermain beberapa kali game di Battle Royale, di game ini nggak ada perubahan, rata lah pokoknya. Kemudian Apex Legends, game ini kami jalankan di setting tertinggi, Extreme HD, dengan frame rate 60 FPS alias setting Ultra. Hasilnya setelah beberapa match kami tetap mendapatkan frame rate tinggi, cukup rata di 60 FPS di dalam game yang satu ini ya. Oh ya, kami tidak menggunakan fan grip selama kami memainkan game yang satu ini, frame rate-nya pun tetap stabil, nggak ada masalah. Beralih ke Mobile Legends, sayangnya setting frame rate dan 60 FPS belum muncul untuk smartphone yang satu ini. Kami mencoba mainkan 3 match berturut-turut di game ini dan setting tertinggi yang terbuka, High, HD, Shadow On. Hasilnya mulai dari game pertama sampai ketiga ini stabil dan rata terus di 60 FPS. Nggak ada penurunan frame rate. Nyaman sekali mainkan game yang satu ini dengan smartphone ini ya. Sayangnya emang settingannya kurang tinggi nih, mungkin nanti ada update berikutnya ya. Untuk Honkai Impact, kami jalankan game ini di setting max alias rata kanan di stage APHO2. Selama memainkan stage ini selama kurang lebih 30 menit, kami mendapatkan frame rate di kisaran 40-45 FPS. Cukup nyaman untuk game ini. Hanya sekali saja dia turun ke bawah 40 FPS, tapi nggak jauh dari 40 FPS.
Pindah ke Modern Warship. Untuk smartphone kelas atas tentunya kami mencoba game ini di setting ultra dengan semua efek aktif. Hasilnya setelah beberapa match, kami mendapatkan frame rate-nya ada di kisaran 58-60 fps di awal match. Saat battle mulai makin rame, hanya turun ke 53-60 fps sampai battle berakhir. Jadi ya frame rate-nya terbilang tinggi ini ya. Mantep bener. Sayangnya cuma nggak bisa tembus di atas 60 fps aja. Kayaknya kena dikunci lagi yang satu ini. Lalu kemudian kita beralih ke Genshin Impact. Kita langsung aja pakai highest 60 ya. Di awal kita menggunakan balance mode, bukan GT mode. Oh ya, pengujian-pengujian yang sebelumnya juga pakai balance mode ya, bukan GT mode ya. Masih ingat kan tadi ya? Kemudian kita mencoba game yang satu ini sekitar 30 menit dan kita mendapatkan hasil di kisaran 50 fps ke atas. Pada saat kita menjelajahi map, turun ke 40-50 fps saat battle. Sementara saat battle yang panjang, frame rate-nya akan di kisaran 40-an fps. Sesekali aja dia turun di bawah 40 fps. Di balance mode, setelah sekitar 30 menit, suhu untuk sisi depan tertinggi di area kiri atas layar mencapai sekitar 40 derajat Celcius. Sementara sisi belakang, suhu tertinggi di kisaran 40 derajat Celcius di dekat modul kamera. Terlihat penyebaran panasnya memang terbilang merata di smartphone ini ya. Dengan area tengah dan sisi belakang pun suhunya itu bisa mencapai 37 derajat Celcius. Lalu tentunya kita coba GT mode. Frame rate yang didapatkan masih kurang lebih ada di kisaran yang sama, di atas 50 fps pada saat kita jalan-jalan. Dan untuk battle yang panjang turun ke kisaran 40 fps dan jarang sekali turun di bawah itu. Untuk battle-battle yang singkat ya, dia nggak turun di bawah 40 fps. Terlihat sedikit perbedaan frame rate yang cenderung lebih dekat ke 50 fps ketimbang mode yang satunya lagi. Nah, untuk suhu di GT mode ini sedikit lebih tinggi aja ya. Di sisi depan titik terpanas ada di kisaran 42 derajat Celcius di area atas, dengan area tengah ada di kisaran 40 derajat Celcius. Sementara untuk belakang di kisaran 43-44 derajat Celcius, dengan area tengah smartphone di kisaran 39 derajat Celcius. Secara keseluruhan sisi belakang ini memang nggak yang luar biasa panas. Sedikit panas tapi mungkin belum sampai membuat tangan itu benar-benar kepanasan ya, atau sakit megangnya gitu saat kita main Genshin Impact. Terlihat kalau sistem pendingin dari smartphone ini yang pakai stainless steel vapor chamber yang luas tadi itu terlihat cukup efektif dalam menyebarkan panas, dan secara keseluruhan sistem ini terlihat bisa mempertahankan performa smartphone tetap tinggi bahkan saat main game berat. Nah, kalau pakai fan grip gimana? Kita coba pakai balance mode dan hasil luar biasa. Game ini berjalan rata di atas 50 fps baik saat menjelajahi map maupun lagi battle sekalipun. Battle yang cukup panjang juga nggak ada masalah, frame rate-nya tetap di atas 50 fps. Frame rate yang ini terus kami dapatkan sampai sekitar 30 menit. Mantap nih ya. Mantap, nyaman sekali dimainkan kalau pakai fan grip ya. Jadi, dengan fan grip atau dengan tambahan kipas, ratingnya untuk Genshin Impact menurut kami masuk dalam kategori S. Tentunya seperti biasa Genshin Impact pasti masih ada frame drop kecil. Ini berlaku untuk semua smartphone, itu wajar, tapi nggak nyampe di bawah 30 fps ya. Oke, kita lanjut ke pengujian kamera, tapi tentunya bareng sama Chris ya. Oke, di tangan saya kali ini sudah ada Realme GT Neo 3 nih teman-teman. Jadi langsung aja kita lihat kemampuan kameranya seperti apa. Dimulai dari kamera selfie-nya dulu, ini saya lagi rekam di resolusi Full HD 30 fps. Dan sayangnya memang maksimal di situ resolusinya ya. Hal pertama yang saya mau cek adalah kemampuan mikrofonnya dalam menangkap suara. Ini yang kalian dengar ini adalah suara mikrofon dari smartphone-nya langsung. Saya nggak pakai mikrofon eksternal. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Kalau saya boleh menilai, kualitas mikrofonnya termasuk yang lumayan untuk kelas harganya. Jadi kalau misalnya belum punya mikrofon eksternal, mau pakai mikrofon bawahnya untuk vlogging sementara sebelum punya mikrofon eksternal, ini udah cukup kok. Minimal kalau lagi vlogging, presentasi, ini suaranya terdengar cukup jelas. Oke, sekarang kita lanjut ke kualitas gambar videonya. Kamera selfie-nya ini saya suka. Warna yang dihasilkan cukup natural dan mendekati warna aslinya. Urusan ketajaman, jujur saya agak ngerasa kurang pas ya, karena terlihat over sharpening. Pori-pori wajah terlihat jelas itu bukan detail ya. Ini sih sharpening mentok kanan. Sekarang kita cek stabilizernya. Tumben kita nggak perlu aktifin stabilizernya manual. By default videonya udah stabil. Lanjut ke kamera utamanya. Terus terang pas lihat sekilas bagus-bagus aja, tapi begitu diperhatiin saya jadi kurang suka sama hasilnya. Over sharpeningnya lebih parah lagi di sini. Wajah saya pori-porinya memang agak gede, tapi kalau ini sih udah agak berlebihan ya. Semoga Realme bisa tuning ulang kameranya. Nggak enak dilihatnya kalau over sharpening kayak begini. Urusan warna juga saya merasa gambarnya ini oversaturated. Kulit jadi agak orange atau bahkan terkadang kemerahan gitu warna kulitnya. Kalau urusan stabilizer sih hasilnya kayak begini. Ini resolusi Full HD 30, stabilnya udah mantap. Lalu ini contoh Full HD 60. Hasilnya juga oke, bagus banget stabilizernya. Lalu ini contoh video 4K 30, sayangnya stabilizernya nggak berfungsi dengan maksimal di sini, karena yang bekerja hanya OIS-nya.
Ace-nya nggak bekerja. Kelihatan dari sudut pandangnya yang jadi lebih lebar saat pindah ke 4K 30. Kalau 4K 60 juga sama, stabilizernya kurang maksimal, tapi berkat OIS-nya ini, kalau goyangnya tipis-tipis aja masih bisa kebantu kok. Kalau nggak ada OIS-nya, getarannya bisa lebih parah lagi. Lanjut ke kamera ultrawide-nya, sayangnya kualitasnya jomplang sekali ya dibanding kamera utamanya. Hal yang wajar sih untuk kamera ultrawide di kelas harga segini. Detailnya jelas kurang, tapi dynamic range-nya masih lumayan oke. Untuk videonya mentok di Full HD 30 fps aja ya. Urusan stabilizer tetap tersedia dan hasilnya cukup stabil. Sekarang lanjut ke hasil low light-nya. Selfie-nya seperti ini. Saya tuh sampai kurang percaya gitu deh. Mana noise-nya ya? Lah, ini gambarnya masih lumayan tajam. Over sharpening-nya jadi nggak gitu kerasa kalau kondisinya kayak begini. Masih cukup enak dilihatnya. Dipakai jalan pun, stabilizernya masih oke banget. Efek jitternya nyaris nggak berasa di sini. Kalau kamera utamanya, wah ini. Kayaknya sensor Sony IMX766-nya bersinar sekali. Di sini nggak terlalu berasa over sharpening-nya. Terus juga gambarnya bersih banget dari noise. Serta masih cukup terang juga. Nggak banyak sih smartphone kelas harga segini yang kamera utamanya bisa sebagus ini. Buat saya sih ini luar biasa. Urusan stabilizer juga aman. Kerjasama OIS dan Ace-nya ini bikin video makin bersih dari efek jitter. Tapi ingat ya, ini Full HD. Kalau 4K 30 hasilnya kayak begini, stabilizernya nggak semaksimal di Full HD. Kalau ultrawide-nya, ya tuh, jomplang banget ya. Bagi saya kamera ultrawide ini kalau di kondisi seperti ini, komentar saya cuma, ya sudahlah. Lanjut ke hasil foto, mamma mia lah. Tuning warna dan detail di foto jauh lebih baik sih. Sharpening-nya nggak selebay di video. Dynamic range juga mantep. Low light, aman. Di kondisi begini ternyata bukan masalah untuk kamera utama dan selfie-nya. Tapi sayangnya, ultrawide-nya ya sudah lah ya. Karena merasa kurang gelap, saya coba juga di kondisi yang lebih ekstrim. Dan ternyata fitur nightscape-nya ini bisa ningkatin gambarnya lebih terang lagi. Nggak ekstrim banget sih, tapi cukup membantu ngangkat detail dan bersihin noise. Lanjut ke pengujian ekstra. Di sini saya mau lihat konsistensi warna antar kameranya. Warna yang dihasilkan oleh kamera utama dan ultrawide-nya ini terbilang udah mirip sekali ya. Pergeseran warnanya minim sekali. Lalu yang saya mau cek berikutnya adalah kemampuan pindah kamera saat merekam video. Sayangnya fitur ini belum tersedia di smartphone ini. Kemampuan pindah kamera saat merekam video saat ini memang masih belum banyak sih yang bisa ya. Apalagi kalau sampai bisa smooth zooming. Itu baru flagship aja biasanya yang bisa. Kemudian slow motion-nya gimana? Ini contoh hasil slow-mo 1080p 240. Mantap juga ya nih. Kalau bukan prosesor kelas flagship, biasanya jarang loh ada yang bisa 1080p 240. Biasanya kalau kelas harga segini tuh 240 fps-nya di 720p, bukan 1080p. Lalu ini hasil 720p 480, gambarnya jadi nge-crop ya, dan kualitasnya ya gitu deh, memang agak kurang kalau kualitasnya. Tapi ini akan bermanfaat banget buat yang pengen videonya lebih lambat. Kemudian ada fitur dual view video, ini fitur klasik lah ya, di smartphone Realme lain juga ada. Tapi asiknya karena ada OIS, video kamera utamanya jadi bisa lebih stabil. Oke, sekarang kita masuk ke hal yang saya kurang suka dari kameranya ini. Yang pertama yaitu tadi, sharpening dan saturasi yang over sekali di perekaman video. Kemudian kamera ultrawide-nya jomplang sekali dengan kamera utamanya. Lalu video kurang stabil di resolusi 4K. OIS-nya cukup membantu untuk goyangnya tipis-tipis, tapi kalau dibawa jalan udah agak susah. Kemudian yang saya kurang suka berikutnya adalah movie mode, atau manual videonya yang nggak bisa ganti aspek rasio. Bikin males pakai kalau nggak ada aspek rasio lain seperti 16:9 atau 1:1. Ngapain juga ya dipaksa 21:9, heran saya juga. Nah, untuk hal yang saya suka, pertama itu kemampuan video dan low light-nya termasuk yang luar biasa. Luar biasa. Kemudian adanya fitur OIS, ini juga salah satu perkembangan yang saya nanti-nantikan dibandingkan Realme GT Neo 2 ya. Adanya OIS ini penting banget biar foto minim blur. Dan video bisa lebih minim efek jitter juga. Lalu perekaman video kamera utama bisa sampai 4K 60. Kemudian slow-mo-nya bisa Full HD 240. Dan yang saya suka berikutnya adalah konsistensi warnanya lumayan oke untuk kamera ultrawide dan utamanya. Oke, kesimpulannya. Meskipun seri GT ini identik dengan performa, tapi kameranya ini nggak bisa dianggap remeh loh. Terus terang hasil kameranya di atas ekspektasi saya. Realme tinggal bebenah dikit di bagian video nih. Mudah-mudahan bisa dikembangkan lagi lewat software update. Oke, sekian tes kameranya Realme GT Neo 3. Kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Oke, kamera udah, sekarang kita pindah ke tes baterai. Pengujian dilakukan dengan setting refresh rate di auto. Kami menguji kedua varian GT Neo 3 ini, karena ya ada sedikit perbedaan di rating kapasitas baterai untuk kedua varian ini ya. Untuk local video playback 1080p, versi 150 watt itu sekitar 18 jam 30 menit
menit. Sementara versi yang 80 watt itu bisa mencapai 19 jam. Ini terbilang cukup baik mengingat akhir-akhir ini banyak smartphone kelas menengah dengan performa yang jauh lebih rendah dari smartphone ini, ya hasilnya segini-segini juga gitu ya, nggak jadi 25 jam juga gitu. Lalu kemudian untuk streaming YouTube 1080p 30 fps non-HDR selama 30 menit, versi 150 watt baterai berkurang 3% dan untuk 80 watt berkurang 1-2% saja. TikTokan selama 30 menit ya, 150 watt baterai berkurang 4%, sementara untuk 80 watt hanya berkurang 3%. Untuk Genshin Impact selama 30 menit dengan settingan highest 60 fps, yang 150 watt itu baterai berkurang 17% selama 30 menit, sementara yang 80 watt berkurang sekitar 15%. Untuk charging, kita tes yang 150 watt dulu ya, yang pakai 150 watt Ultra Dart Charge. Untuk mencapai 50% hanya dibutuhkan waktu 5 menit saja. Ini gila sih. Ini sesuai dengan janji Realme banget. Kita berulang-ulang kali tetap aja sama. Untuk dari 0 sampai 100% full hanya butuh waktu 16 menit. Kita udah coba 3 kali dan hasilnya tetap sama, 16 menit saja. Iya, 16 menit dari kosong sampai full. Luar biasa. Nah, tapi perlu diperhatikan ya, bahwa ini kan 150 watt Ultra Dart Charge. Jadi dia akan mengkonsumsi hingga mendekati 150 watt beneran di awal charging. Ya, lalu turun ke kisaran 120 watt sampai sekitar 50%. Lalu kemudian dia akan turun terus perlahan-lahan sampai nanti akhirnya dia penuh. Jadi, perhatikan bahwa dia akan sempat mengisi sampai dengan 150 watt. Di pengaturan baterai Realme GT Neo 3 150 watt ada opsi mematikan fitur Rapid Charge. Tapi ternyata memang dia hanya akan melambat sedikit saja ke 23 menit dan charging di awal tetap saja mencapai 150 watt. Dia akan lebih cepat turun ke 100 watt dibandingkan Rapid Charge aktif, tapi tetap aja awalnya 150 watt ya. Oke, sekarang kita beralih ke versi yang 80 watt dengan 80 watt Super Dart Charge. Untuk dari 0 sampai 50% tercapai dalam waktu 12 menit. Sementara 0 sampai 100% full butuhkan waktu hanya 36 menit. Ya, saya tahu pasti kalian bertanya, bagaimana kalau yang 80 watt di charge pakai charger yang 150 watt? Hasilnya sama aja, nggak ada beda ya. Karena memang sistem pengisian dayanya ya disetting di 80 watt aja. Nah, kita beralih ke pengujian yang lain. Untuk Netflix sudah bisa Widevine L1 mendukung streaming Full HD tapi belum HDR. Menariknya, dukungan untuk AV1 udah ada di sini. Ya kan Dimensity 8100 udah support AV1 ya. Untuk YouTube, video playbacknya bisa sampai dengan 4K 60 dan sudah mendukung HDR. HDR pun tidak ada masalah di smartphone yang satu ini. Untuk haptic feedback, Realme menyebutkan kalau smartphone ini pakai motor X-axis untuk haptic feedback yang vibrasinya terasa kuat tapi tetap akurat. Dan memang rasanya emang nyaman di sini ya. Lalu untuk Wi-Fi sharing bagaimana? Tersedia, bisa diaktifkan langsung dari personal hotspot. Kalau ada yang nanya apakah dia bisa pakai kabel untuk external display, sayangnya ini ya masih belum bisa ya. Masih belum bisa. Itu tersedianya buat versi-versi yang flagship kelas atas aja. Nah, untuk harga, saat kami mereview kami belum tahu harga detailnya, jadi kami akan taruh harganya di kolom deskripsi. Dicek harganya di situ. Oke, hal yang perlu diperhatikan. Pertama, nggak ada slot micro SD, tapi seharusnya 256GB udah cukup sih ya. Kemudian, layar 120Hz, tapi game-gamenya banyak yang ketahan di 60Hz aja, membuat gamenya jalan di 60 FPS. Ya, praktis 120Hz terasa pada saat kita lagi browsing menu dan pakai browser gitu ya. Kemudian tidak ada opsi untuk membatasi kecepatan charging yang lebih rendah lagi, terutama untuk versi 150 watt. Kita sedikit berharap dia bisa turun ke 80 watt gitu ya. Sayangnya tetap aja dia akan mengkonsumsi 150 watt di awal. Kemudian untuk video recording di kamera selfie ini hanya mencapai 1080p 30 fps aja. Lalu untuk perekaman video manual dari mode movie itu terbatas aspek rasionya, hanya yang super lebar ini aja ya, bukan 16:9. Kemudian belum ada IP rating sama sekali, tapi mungkin aja ini dilakukan untuk menekan harga jual dari smartphone ini jadi supaya bisa lebih terjangkau aja gitu ya. Dan tidak ada audio jack di smartphone ini, tapi ini udah wajar untuk smartphone kelas menengah ke atas untuk era saat ini ya. Lagi pula kan bisa di-handle dengan pakai TWS yang udah banyak zaman sekarang ya. Nah, untuk yang masih belum punya TWS, untuk menemani smartphone ini Realme juga menawarkan TWS Buds R3 dengan skema warna yang serupa banget dari tadi saya pegang nih ya. Serupa banget dengan GT Neo 3 dengan yang warna Nitro Blue. Ya, jadi pasangan yang pas ya. TWS ini hadir dengan 42 desibel ANC, sudah IPX5 pula, dan baterainya yang disebut ini
menawarkan playback hingga 30 jam untuk sekali isi ulang penuh. Mantap juga ya, senada pula warnanya. Dari sisi kelebihan kita lihat bahwa performa Dimensity 8100 5G ini terbilang tinggi dan stabil. Untuk gaming bahkan tanpa kipas, smartphone ini terbilang sangat mumpuni. Sementara kalau kita pakai fan grip, wah, performanya jadi bersaing dengan smartphone gaming di sini ya. Stabil untuk jangka waktu yang lama. Desain bodinya bisa dikatakan sejauh ini Realme GT series yang kami coba semuanya menarik desain bodinya. Termasuk yang satu ini, keren ya. Lalu layar AMOLED dengan color gamut yang bisa dikatakan mendekati 100% DCI P3. Khas AMOLED banget, ini mantap bener. Daya tahan baterainya juga relatif baik untuk kedua varian, terutama melihat dari performa yang ditawarkannya. Charging sangat kencang, terutama untuk versi 150 watt itu luar biasa kencang banget. Nah, untuk paket penjualan juga masih lengkap. Chargernya ada, bahkan charger 150 watt juga disediakan di sini ya. Nggak ada masalah. Yang 80 juga dapat chargernya 80 watt dan ngecas juga lumayan kencang di situ. Konektivitas juga lengkap, modern, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, 360 degrees NFC ada di situ. Dia sudah punya dual speaker juga di sini ya. Lalu kamera utama sudah menawarkan perekaman video sampai 4K 60. Untuk hasil foto dan video, seperti dibahas sama Chris tadi, lumayan nih, mantap juga. Sensornya sih ya, emang keren ya. Nah, kemudian Realme UI 3.0 sudah pakai basis Android 12. Jadi dari awal udah langsung Android 12 di sini. Ya, kami melihat bahwa GT Neo 3 ini tampaknya berhasil jadi penerus yang pas untuk GT Neo 2 dengan karakter yang serupa. Dan performanya bahkan jadi lebih tinggi sekarang. Ini adalah smartphone kelas atas menurut kami. Kelas atas, mau dibilang kelas menengah, agak aneh sih. Harusnya kelas atas ini ya. Kelas atas yang relatif terjangkau dengan fitur yang masih terbilang banyak. Performanya stabil dan kencang. Smartphone ini juga bisa jadi pilihan yang menarik untuk yang mencari perangkat untuk mobile gaming yang mumpuni. Walaupun untuk sementara masih ketahan di 60 fps, tapi ya dia cukup ringan, nggak tebal seperti smartphone gaming, tampilannya keren juga gitu, dan 60 fps-nya konsisten yang penting ya. Fitur-fitur lainnya juga membuat dia jadi all-rounder yang mumpuni dibandingkan rata-rata smartphone gaming. Atau kalian juga bisa menganggap ini sebagai produk kelas atas dari Realme ya. Kalau mungkin belum bisa kebeli flagship yang kelas atas atau mungkin belum kebeli Realme GT2 Pro, yang satu ini harusnya jadi pelipur lara yang mantap sih ya. Secara keseluruhan ini adalah smartphone yang punya potensi jadi flagship killer yang sangat menarik. Saya Didi Irfan, Jaga TV TV.